Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu buat kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita di mata kuliah Manajemen Strategi. Pada malam ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-12. Dalam pertemuan ke-12 ini kita membahas masih tentang implementasi strategi di dalam riset dan development serta sistem informasi manajemen. Untuk itu silakanlah Anda melihat PowerPoint yang saya share ya, berikut ini ya. Sebentar, saya besarkan dulu. Ya. Jadi, implementing strategi research and development and system informasi management issue ya. Apa yang dipelajari di dalam research and development ya? Isu-isu penelitian apa ya? Kebijakan penelitian atau pengembangan dirumuskan dengan baik agar dapat meraih peluang lebih besar ya, tentang kemampuan internal yang dimiliki. Kebijakan Litbang dapat meningkatkan usaha implementasi strategi. Pertama, kegiatan Litbang ini bisa dibutuhkan oleh peneliti swasta ya, yang dia akan menekankan pada peningkatan produk atau proses. Kemudian bisa menekankan pada riset dasar atau melalui terapan. Menjadi pemimpin atau pengikut dalam penelitian dan pengembangan, serta bisa juga mengembangkan tipe proses robotik atau memakai manual. Mengalokasikan jumlah uang yang tinggi, rata-rata atau rendah untuk penelitian dan pengembangan. Bisa juga menjalankan penelitian pengembangan itu sendiri atau bisa juga melalui kontrak dengan pihak luar. Bisa juga memakai penelitian dari universitas ya. Ini adalah isu-isu bagi penelitian dan pengembangan atau research and development bagi perusahaan dalam rangka memperkuat implementasi strategis, terutama di dalam produk-produk perusahaannya agar tetap menjadi unik dan bisa bersaing di pasar. Ada 3 pendekatan dalam penelitian dan pengembangan nih. Pertama adalah menjadi perusahaan pertama yang memasarkan suatu produk dengan teknologi baru ya. Pendekatan pertama. Yang kedua adalah menjadi peniru yang inovatif dari sebuah produk yang sukses. Jadi KW ya, produk KW tapi inovatif gitu. Sehingga meminimalkan risiko dan biaya awal yang banyak. Ketiga, bisa menjadi produsen berbiaya rendah dengan cara memproduksi produk yang serupa secara massal, namun lebih murah dari produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Jadi ini adalah 3 pendekatan dalam research and development. Kemudian ada beberapa kebijakan di dalam research and development. Pertama, dia harus memperhatikan lingkungan penelitian dan pengembangan tersebut. Ya. Jadi dia harus melihat lingkungan internal, eksternal, dan sebagainya. Harus melalui tahapan-tahapan, baik penelitian dasar, terapan, pengembangan, pilot plan testing, dan manufacturing-nya. Kemudian harus juga memikirkan resiko dari penelitian dan pengembangan. Lalu target pencapaian juga harus ada ya. Bagaimana bisa tercapai target tersebut. Kedalaman usaha penelitian juga harus diperhatikan dan juga penelitian dan pengembangan ofensif dibanding dengan defensif. Jadi harus ofensif dia.
daripada bertahan defensif ya. Penelitian dan pengembangan defensif itu maksudnya ada 2 tahap, scanning secara sistematis dan berkompetisi. Juga bisa penelitian dengan pengembangan pihak luar, kita melakukan kerjasama dengan pihak luar. Hasilnya akan dikembalikan kepada kita untuk kita jalankan. Kemudian bisa juga melakukan kerjasama dengan universitas dengan membayar lisensi atau royalti dan sebagainya. Juga mempunyai batas-batas komitmen total. Sedangkan isu-isu sistem informasi manajemen adalah bahwa informasi adalah dasar pemahaman dalam suatu perusahaan. Jadi di berbagai industri, informasi menjadi faktor yang paling penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dengan perusahaan yang tidak berhasil. Proses manajemen strategi difasilitasi dengan baik dari perusahaan yang memiliki sistem informasi yang efektif. Pelaksanaan strategi dalam lingkup internasional adalah bisa berdasarkan alokasi sumber daya, kemudian juga berdasarkan organisasi ya. Jadi perusahaan internasional harus menemukan sumber modelnya ya, sumber modalnya, kemudian mengalokasikan pada operasi domestik dan luar negeri guna mendukung strategi mereka. Dan ini biasanya merupakan proses pemindahan dana yang sederhana. Lalu organisasi juga harus berjalan dengan baik dan teratur ya, serta terukur. Tidak banyak memerlukan biaya-biaya yang tidak penting. Kemudian strategi dalam informasi harus mempunyai rencana dan kebijakan yang baik, terutama dalam bidang keuangan dan sebagainya. Saya rasa inilah penjelasan saya dalam materi 12 ini, agar kita bisa memahami betapa pentingnya implementasi dalam riset and development dalam mendukung kegiatan perusahaan menghadirkan produk-produk yang terbaik, produk-produk yang unik. Saya pikir ini aja penjelasan saya. Silakan Anda melanjutkan dengan membaca-baca referensi yang lain. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu untuk kita semua.